Rencana Becky Lynch dan Charlotte Flair yang dibatalkan. Tama Tonga yang mengalami cedera. Karir Jey Uso yang akan habis di WWE. Alberto El Patron yang dipecat Triple A. Dan masih banyak lagi. Mari kita bahas. Rencana Becky Lynch dan Charlotte Flair yang dibatalkan. Becky Lynch return di WrestleMania 41 dan langsung memenangi Women's Tag Team Championship bersama Lyra Valkyria. Kemenangan ini hanya sebentar karena besoknya Liv Morgan dan Raquel Rodriguez langsung merebut kembali title tersebut. Sebelum WrestleMania 41 dihelat, tim kreatif WWE ternyata sudah sempat berdiskusi untuk menduetkan Charlotte Flair dan Becky Lynch sebagai pasangan tag team. Keduanya akan menantang Io Sky dan Asuka di WrestleMania 41, namun rencana tersebut sayangnya dibatalkan. Triple H dan tim kreatif malah memilih Charlotte Flair sebagai juara Royal Rumble dan berujung dihujat oleh fans yang kesal. Mengingat rivalitas Becky dan Charlotte sebenarnya menarik jika melihat mereka berdua dipasangkan menjadi duo tag team. Komentar kalian? Tama Tonga yang mengalami cedera. Bodyslam.net dan Cody Hots dari PWN mengabarkan berita cedera tersebut pada hari Selasa kemarin, dengan menyatakan bahwa Tama Tonga akan beristirahat sejenak untuk memulihkan diri dari cedera yang saat ini dirahasiakan. Laporan menunjukkan bahwa cedera Tama Tonga mungkin memerlukan pembedahan, tetapi mengingat kondisinya yang relatif tidak jelas, mustahil untuk menetapkan jadwal kembalinya anggota Bloodline tersebut. Hingga tulisan ini dibuat, baik WWE maupun Tama Tonga belum mengomentari situasi tersebut. Tama Tonga telah absen dari program WWE sejak episode WWE SmackDown pada tanggal 18 April di mana acara tersebut dibuka dengan LA Knight yang marah dan mengejutkan The Bloodline dalam perkelahian yang hebat di belakang panggung. Kabarnya, serangan mendadak LA Knight merupakan cara untuk menyingkirkan Tama Tonga dari televisi untuk waktu yang lama, bukan penyebab cedera Tama Tonga itu sendiri. Tama Tonga absen dari pertandingan Jacob Fatu di WrestleMania pada hari Sabtu, dan The Samoan Werewolf dikawal kering oleh pemimpin fraksi Solo Sikoa sebagai gantinya. Komentar kalian? Karir Jey Uso yang akan habis di WWE. Dalam wawancaranya di The Review Wrestling Show, Jey Uso yang kini berusia 39 tahun mengaku bahwa ia sudah berada di ujung karirnya dan hanya merasa memiliki beberapa tahun tersisa untuk tampil di ring. Meski fisiknya masih kuat, Jey mulai merasakan usia yang mulai mengejarnya dan mempertimbangkan untuk menjelajah dunia di luar gulat. Di tengah popularitasnya yang tengah memuncak, pertandingan Jey Uso melawan Gunther dijadwalkan menjadi pembuka malam pertama WrestleMania 41 pada Sabtu, tanggal 19 April kemarin. Menariknya, karir Jey bisa saja berakhir bersamaan dengan sepupunya Roman Reigns, yang sebelumnya menyatakan akan pensiun dari ring paling lambat tahun 2028 untuk fokus berakting. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Alberto El Patron yang dipecat Triple A. Dalam langkah ekspansi internasional yang besar, WWE secara resmi mengakuisisi promotor gulat Meksiko Lucha Libre Triple A. Berita tersebut diungkapkan selama akhir pekan WrestleMania, bersamaan dengan pengumuman acara Worlds Collide mendatang yang dijadwalkan pada bulan Juni, yang kemungkinan akan menjadi inisiatif crossover besar pertama di bawah kemitraan baru ini. Pertanyaan juga muncul terkait keterlibatan Alberto El Patron, juara bertahan Triple A, di masa mendatang. WWE sebelumnya telah mengambil sikap tegas terhadap kerjasama dengan Alberto El Patron, meskipun mantan juara dunia itu sering mengklaim bahwa pintu masih terbuka. Sementara Alberto El Patron terkadang menyatakan bahwa ia tidak akan pernah kembali ke WWE, orang-orang yang dekat dengannya sekarang menyatakan bahwa hubungan tersebut telah melunak dan bahwa pembicaraan informal mengenai penampilan mungkin telah terjadi. Nada antara kedua belah pihak dikatakan jauh lebih tidak agresif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Komentar kalian? Stone Cold yang pernah menolak Logan Paul.
Logan Paul kembali menjadi sorotan dunia gulat profesional setelah mengungkapkan bahwa ia sempat menawarkan $1 juta kepada legenda WWE, Stone Cold Steve Austin, untuk tampil dalam kostum botol Prime di WrestleMania 41. Sayangnya, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang legenda. Dalam podcast miliknya, Impulsive, Logan Paul membocorkan bahwa dirinya sempat mengajukan proposal kepada Steve Austin untuk mengenakan kostum botol Prime, seperti yang pernah dilakukan KSI dan iShowSpeed, sebagai bagian dari promosi merek minuman miliknya, Prime. Penolakan ini dinilai masuk akal oleh Jeff Levine, manajer Logan Paul, yang mengatakan bahwa karakter Stone Cold yang dikenal sebagai sosok anti-otoritas tidak akan cocok dengan tampilan lucu dan komersial seperti itu. Tak hanya tampil di atas ring, Logan Paul juga gencar mempromosikan Prime di berbagai event WWE. Botol Prime sering terlihat di acara televisi WWE, bahkan selebritas besar seperti petarung UFC Israel Adesanya pun sempat mengenakan kalung berlian berbentuk botol Prime di acara besar. Komentar kalian? Acara kontroversi Roast of WrestleMania. Acara Roast of WrestleMania yang tak ditayangkan ini ternyata menyimpan segudang kontroversi. Tony Hinchcliffe sebagai host membuka dengan jok tak pantas. Ia menyindir WrestleMania yang jatuh pada tanggal 20 April kemarin merupakan ulang tahun Hitler dengan sebutan perayaan untuk Gunter, hingga lelucon tentang pegulat tak mati di usia 30-an yang memicu bu penonton. La juga menyerang sponsor WWE seperti Prime Energy yang lebih banyak pengawet daripada wajah Charlotte Flair dan melecehkan Lex Luger dengan sebutan Total Package adalah istilah salesman kursi roda mengejek Lex Luger yang cedera parah sekarang. Paul Heyman menjadi puncak acara dengan roasting tajam, termasuk duel sengit melawan komedian Gabriel Flavy Iglesias. Namun, situasi memanas ketika Tony Hinchcliffe hampir menyebutkan alasan Logan Paul dilarang di Jepang, dihentikan paksa oleh Triple H yang naik panggung dan memintanya untuk diam. The Game lalu melontarkan jok tentang Nia Jax dan Pat McAfee untuk meredakan suasana. Nia Jax sendiri jadi sorotan negatif karena menyindir Charlotte Flair yakni dengan menyebut 3 mantan suaminya juga tak mau melihatnya di ring. Bocoran audio ini memicu kemarahan fans, terutama lelucon rasis dan sensitif seperti menyamakan Shinsuke Nakamura dengan makanan anjing atau Io Sky dengan Buzz Lightyear. WWE dikabarkan aktif memblokir unggahan rekaman ini, membuktikan acara ini memang terlalu kontroversial untuk konsumsi publik. Komentar kalian? Nah, itu tadi berita dari pegulat. Apa tanggapan Anda tentang berita kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe, hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.